Jangan sampai setelah kita ngaji kita tidak bisa mempraktekkan dalam keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kalian masalan sebagai kepala rumah tangga, maka posisikan sekalian sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi kepala rumah tangga yang diridhai oleh Allah. Jangan mentang-mentang jadi suami seenaknya sendiri. Apalagi naudzubillah min dzalik sampai berani main tangan. Naudzubillah min dzalik. Ini sebenarnya suami yang berani main tangan itu wedine karo wong wadon tok. Jadi sudah menyalahi aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ya. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh kita sampai memukul istri kita. Masalah kita punya seorang suami, tidak boleh memukul istrinya. Memukul anaknya saja ada tarbiyahnya, nanti ada aturannya. Akan dia terangkan bagaimana cara kita memukul anak, itu pun ada aturannya. Seorang suami akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyatih. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah bagaimana saat kita menjadi pemimpin keluarga, pemimpin yang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diridhai oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahwa kadang-kadang ada mentang-mentang dia seorang suami, dia berani menelantarkan istrinya. Zalim ini, suami akan dituntut oleh Allah. Yang ahli ibadah saja, yang ahli ibadahnya. Ada suami tidak mau ngurusin istrinya, dia hanya sibuknya ibadah terus, ibadah terus, ibadah terus, sholat, taklim, dekat dengan ulama, dekat dengan majelis. Akan tetapi dia membiarkan anak istrinya jauh daripada ajaran Nabi, itu pun akan dituntut oleh Allah. Apalagi seorang suami yang sudah tidak mau ngaji, keras kepada istrinya, naudzubillah min dzalik. Saat memang sudah melakukan semua itu, kenapa Anda memilih dia sebagai istri kalian? Kalau sudah jadi istrinya ya harus sudah terima baiknya, terima juga buruknya. Pasti namanya manusia. Manusia tidak semuanya baik, illa anbiya wal mursalin. Pasti manusia itu sisi keburukannya pasti ada, sisi kejelekannya ada. Seorang istri juga gitu, tidak boleh memandang suami dengan pandangan selalu keburukannya. Maka saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu, Rasulullah diperlihatkan seorang perempuan yang wajahnya rata, tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada lisannya, persis kayak tembok. Jadi rata, matanya langka, rata. Kemudian Nabi menanyakan, siapa wanita itu? Kok wajahnya tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya? Malaikat Jibril menjelaskan, itu salah satu umatmu ya Rasulullah. Umatmu seorang wanita-wanita yang tidak pernah melihat sisi kebaikan suaminya. Jadi suaminya jelek terus. Dikasih uang 10.000 ngamuk, 100.000 ngamuk, 1 juta masih aja. 1 juta top, 1 juta top. Ini 10.000 top tak apa-apa ya. Jadi suaminya jelek terus, tidak pernah ada kebaikan. Padahal pasti dalam diri manusia itu ada kebaikan. Begitupun pula seorang suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyatih. Kita sebagai pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu juga calon-calon suami, Allahumma, dan calon-calon istri. Jangan sampai orang kalau mau nikah cuma yang penting kopil tuh baca cilik bisa. Coba anak kecil suruh baca Yasin aja bisa hafal dia. Yasin wal Qur'anul Hakim, Fatihah bismillahirrahmanirrahim, hafal Fatihah. Saya mau tanya, Al-Fatihah dengan qabiltu itu banyakan mana coba? Banyakan Al-Fatihah qabiltu tazwijan, hafalin gampang. Yang masalahnya nanti setelah dia menjadi seorang suami, gimana dia sebagai seorang istri? Jangan sampai disia-siakan istrinya. Naudzubillah min. Sehebat apapun Anda,
sealim apapun Anda, sekhusyuk apapun Anda, apabila kita menyanyiakan istri kita, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min, kecuali istrinya sudah tidak mau pakai jilbab, istrinya suruh ngaji tidak mau, suruh sholat tidak mau, sukanya shopping terus, jalan-jalan terus, nggak pakai jilbab, nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Boleh seorang suami itu merofak, lapor kepada hakim, Pak Penghulu mohon maaf, saya punya istri nggak mau sholat, nggak mau pakai jilbab, ngabisin uang terus, kadang-kadang melakukan maksiat, judi, minum-minuman keras, masalah. Maka boleh suaminya itu menceraikan istrinya dengan alasan semacam itu. Itu pun yang paling berat. Tapi kalau istrinya masih menggunakan jilbab, masih ngaji, masih sholat, waktunya keras Bu ya, semuanya orang pasti ada sifat keburukannya. Tapi insya Allah sekeras apapun, kalau disirami dengan perkara yang baik, insya Allah akan menjadikan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin ya Allah. Kadang-kadang sampai segitunya ya, yang kasihan anaknya, kadang-kadang anaknya bingung, anaknya udah dewasa, mau bela bapaknya ada ibunya, mau bela ibunya ada bapaknya, ribut akhiru. Kasihan anak-anaknya, kadang-kadang dalam tengah-tengah bingung dia. Salah satu dia harus birrul walidain, menghormati bapaknya, salah satu dia harus juga menghormati ibunya. Kalau masalah bapaknya ahli ibadah, ibunya ahli maksiat, nasihati ibunya semoga ibunya menjadi ahli ibadah. Kalau bapaknya ahli maksiat, nasihati bapaknya semoga menjadi ahli ibadah. Nah kalian ini ngaji, praktekkan di rumah. Jangan balik ngaji kesel, jaluk kopi ngamuk, jaluk itu ngamuk, jangan lucu ngamuk, ya Allah, ngamukan kok bahaya sampai banteng ngamuk. Jangan suka ngamuk ya, artinya ngamuk dalam artian selagi urusan agama silahkan kalian mau cengkel. Suami saya tidak mau sholat Buya, bangunkan pelan-pelan. Nanti Buya terangkan mana yang wajib kita membangunkan dan mana yang kita tidak wajib membangunkan. Artinya begini, suaminya udah sholat nih, udah rapi, udah sholat, dia capek, dia pesan sama istrinya, tolong jangan bangunkan saya udah sholat, saya udah ngasih duit, saya capek, saya mau tidur. Maka sang istri ini sebisa mungkin menjaga suaminya. Jangan, tidak boleh, jangan, tamunya saya enggak, suami saya pesan tidak boleh dibangunkan dia dalam, kecuali dia pesan. Kalau tamunya masalah orang sepuh, habib sepuh, atau mungkin kiai, atau mungkin orang alim, silahkan bangun. Tapi kadang-kadang bangun cuma nyawang itu kan repot. Ada tamu duduk, apa? Betul nopo-nopo. Terus betul nopo? Dia pengen lungguh dok. Nah, todok paduk sebenarnya. Jadi, tapi kalau suaminya belum sholat, maka dibangunkan. Suaminya belum sholat subuh masalah. Subuh paling akhir itu misalkan jam 6 kurang seperempat, jam tengah 6 belum sholat, bangun, harus dibangunkan. Oh, ditangakno ucap kelut ya, pelan-pelan dipijetin, aduh pijetin tambah lelet turunnya. Jadi harus pelan-pelan, gimana caranya biar mau sholat. Kalau dibiarkan, udah bangun, orang bapak melas, itu bukan melas, itu bukan sayang. Ada anak dibiarkan tidak sholat, orang tuanya sayang, tidak sayang. Kalau ada seorang anak, anaknya belum sholat, kok bapaknya tidak mau membangunkan anaknya dengan alasan kasihan, itu bukan sayang namanya. Coba bayangkan kalau masalah rumahnya kebakar, kebakaran rumahnya, kemudian anaknya tidur di situ, lagi tidur, kan melas, anaknya gugup, melas lagi turun. Stres apa? Anaknya tidur katanya kasihan lagi ini stres ini namanya ini. Dalam artian apa? Harus dibangunkan. Orang lagi kebakaran aja harus diambil kan. Dan sedangkan kalau kita membiarkan anak kita tidak sholat, kemudian kita biarkan saja yang udah akil balik ya. Kalau yang masih kecil-kecil, tarbiyah apa ada ajaran, ada pendidikan. Dia belum balik, belum wajib sholat. Tapi kalau udah 10 tahun, boleh kita bangunkan, boleh kita pukul, boleh kita ingatkan. Tapi misalkan kelas 2 tahun ya aja,
Masa 2 tahun kon sholat sembahyang durung bisa? Jadi ada aturannya ya. Jadi saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita matalan seorang suami jadi suami yang baik, Allahumma. Seorang istri jadi istri yang baik, istri yang sholihah. Aja ngaji terus tapi ngerepoti suami terus. Naudzubillah min dzalik. Ayune depan ngaji dong. Kalau mau ngaji, masya Allah, paese ya Allah, kayak apa ya ondel-ondel. Jadi kalau ngaji, masya Allah, tapi kalau di rumah jangan. Kalau bisa imbang lah, yang imbang ya. Syukur-syukur kalau ngaji biasa saja, kalau di rumah berhias buat suaminya, buat nyenangkan suaminya aja. Sing lanangnya cuma urwe nganggo balsem, nganggo salon pas, nganggo rambutnya jebak-bak kayak Allah, delemna kayak sempet ya. Jadi suami itu ditampakkan bagaimana istri yang salihah, istri yang baik, istri yang mutiah, istri yang sayang kepada suami. Jadi jangan dong ya saya mau ngaji baik. Siapa sih ngomong ngaji tidak baik? Tapi kalau ngaji full, 1 minggu full, ada ibu-ibu yang kayak gitu. Jamiahan, Ahad jamiah, Senin jamiah, Selasa jamiah, Rebo jamiah, Kamis Jumat jamiah full, karena dia jadi ketua jamiah. Setiap pagi jamiahan, siang pengajian, maghrib pengajian full, sampai suaminya tidak urus. Dikira ngaji itu tidak bakal ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ngaji, tetap ngaji tapi mendapat ridho suami. Pagi-pagi sudah cantik, suaminya tanya, ibu mau kemana bu? Ngaji mas. Alhamdulillah deh, saya tidak bisa ngajar, istri saya bisa ngaji. Kopi ya bu, misalnya sarang-sarang kawis ayu kopi. Si batunya malah ngamuk, gak mau bikin kok. Tidak apa-apa, ridhoin aja. Siang masih bikin kopi lagi, suruh bikin kopi tidak mau lagi, urusannya ngaji. Maghrib masih ngaji. Ini tidak bakal diridho oleh Allah. Kalau punya istri kayak gitu, gandeng, cekal para ustaz. Dat ke modele sampean ke. Didikannya sampean tidak sih bisa nih. Esok ayu, sore ayu, bengi ayu, cuma ngaji ngarepe sampean tok. Ngarepe wong lanangnya ora. Naudzubillah min. Makanya saya itu sering kadang-kadang pengajian, ibu-ibu saya selalu mengingatkan itu. Saya selalu mengingatkan itu, ingatkan biar semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dan dipanggil lagi. Naudzubillah min dzalik.